Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh bertemu lagi pagi ini. Tuhan bangunkan kita dalam keadaan selamat. Kita akan memulai melakukan tugas kita, tapi sebelumnya itu kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan bersyukur karena Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Engkau bangunkan dalam keadaan selamat. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Tuhan berfirman-Lah karena kami sedia mendengarnya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sesuai daftar bacaan hari ini, yaitu Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tapi saya akan bacakan ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, pembacaan ini dibawa tema perintah untuk memberitakan Injil, atau dengan istilah amanat agung Yesus Kristus. Perintah Yesus Kristus yang terakhir setelah kebangkitannya dari kematian. Amanat agung ini bukan kristenisasi, bukan pengkristenan, bukan menjadikan orang lain menjadi Kristen, melainkan misi kerajaan Allah dalam kasih tanpa syarat. Bagi sekelompok orang Kristen memahami tugas pengabaran Injil ini, bagian Alkitab ini yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu ada namanya istilah penginjilan, ada namanya pemuridan dan pelipat gandaan dan seterusnya. Sementara kelompok orang Kristen yang lain tidak memahami demikian. Ia lebih mengutamakan dalam pemeliharaan warga jemaat yang ada, dalam persekutuan jemaat yang dilakukan melalui pembinaan dan pastoral, dan lebih mementingkan perintah utama Yesus yang mengatakan, kasihilah Tuhan dan sesamamu, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu perintah kasih, mengasihi Tuhan dan sesama. Atau juga dalam Kisah 1 ayat 8b, perintah Yesus sebelum naik ke surga untuk menyaksikan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara, bagian-bagian Alkitab ini tidak perlu kita pertentangkan satu dengan yang lain, karena ia sangat saling melengkapi dan memperkaya kita. Oleh karena itu tidak perlu kita memperdebatkannya, malah kita harus saling menghargai dan belajar satu dengan yang lain. Semakin keluar memberitakan Injil, menyawarkan Injil, bukan pengkristenan, kepada orang yang belum mengenal Kristus, yaitu Kristus yang penuh kasih, pengampunan, dan membawa keselamatan. Tetapi juga semakin mewujudkan cinta kasih yang nyata dan tulus kepada sesama secara konkret, dan semakin menyaksikan Yesus Kristus dalam persekutuan jemaat melalui pembinaan, pastoral, dan sebagainya, melalui tindakan-tindakan nyata dan mengasihi Tuhan dan sesama, akan terpancar keluar melewati tembok-tembok gereja, tembok-tembok denominasi kita. Itu juga suatu hal yang sangat penting, karena tugas pembinaan warga gereja tak kalah pentingnya dengan tugas pemberitaan Injil keluar.
Karena iman warga gereja harus bertumbuh menjadi dewasa dan bertumbuh dalam segala hal. Efesus 4 ayat 15b. Saudara-saudara, mendengar kata penginjilan, mungkin ada di antara kita yang mengatakan, saya tidak bisa, tidak mampu berdoa saja di tengah umum sesama orang Kristen, tidak bisa, apalagi mau beritakan Injil ke dunia sana. Saudara, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, beritakanlah Injil. Inilah kekuatan kita, inilah keberanian kita, yaitu kuasa Kristus yang diberikan oleh Sang Bapa di surga. Saudara-saudara, setiap orang Kristen pengikut Kristus mendapat tugas menyaksikan Injil Yesus Kristus yang penuh kasih, pengampunan, dan membawa keselamatan bagi semua manusia. Kata baptislah mereka dalam Matius 28 ayat 20 sama sekali tidak dalam rangka menjadikan orang atau menjadikan mereka beragama Kristen. Tidak ada kata memenangkan jiwa-jiwa, melainkan keteladanan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Itulah yang akan kita tawarkan, beritakan, yang dianjurkan untuk diikuti oleh siapapun juga. Mengasihi orang lain, memperjuangkan dan membela keadilan dan kebenaran, dan menjadi pendamai, bukan membawa permusuhan, menyebarkan kebencian, apalagi melakukan tindakan kekerasan, melainkan memberi kesejahteraan hidup kepada sesama, serta rasa damai, menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Percuma kita memberitakan Injil Yesus Kristus dengan kata-kata saja, tetapi tidak ada kasih dan tindakan nyata dari kita. Ingat bahwa hidup kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain, siapa kita dan bagaimana kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Jadi setiap orang dipakai oleh Yesus menyaksikan kasih-Nya. Entah ia terpelajar atau bukan terpelajar, entah ia orang pintar atau bukan. Di jemaat, saudara-saudara, di mana saya tinggal dulu, ada orang yang tidak bisa berkhotbah, tidak bisa berdoa di tengah umum, tapi ia dipakai Tuhan. Ia punya keterampilan dalam hal administrasi gereja. Ia dipercayakan menjadi diaken atau samas, memegang dan mengelola keuangan jemaat, dan menjadi berkat bagi pelayanan di jemaat. Ada juga seorang bapak yang tidak bisa berkhotbah dan berdoa di tengah umum, tetapi ia dipakai Tuhan menjadi penatua, karena selalu dirindukan warga jemaat kehadirannya di tengah-tengah jemaat, karena ia menunjukkan keteladanan, ia menunjukkan pola panutan, dia menjadi panutan di tengah-tengah jemaat, mempunyai keramahan dan pendamai. Kalau ada masalah dalam jemaat, selalu dia hadir dan apa yang dikatakan semua orang setuju, tanpa bicara keras, tapi dia dengan lemah lembut menyampaikan sesuatu. Jadi tugas memberitakan Injil Yesus dengan hidup kita, dengan kata-kata kita dan tingkah laku hidup kita. Ada keluarga atau orang tua, suami istri, tidak pintar mengajar anak-anaknya dengan kata-kata, tetapi ia mampu mewariskan keteladanan, kejujuran, dan cinta kasih yang nyata di antara anak-anaknya dan di antara keluarganya. Tapi sebaliknya ada orang tua yang pintar bicara, mengajar anak-anak dalam keluarganya, tetapi tidak mampu menjadi pola anutan
kepada anak-anaknya, apalagi kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa menjadi aktivis mengampanyekan bagaimana pencegahan COVID-19. Tetapi kita bisa menunjukkan keteladanan contoh kepada anak-anak atau keluarga, kepada orang lain, patuh kepada disiplin penggunaan COVID, kesehatan, penggunaan protokol COVID, protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Mungkin dengan sikap ini orang akan ada yang sindir kita dengan mengatakan terlalu lebay, terlalu manja, terlalu takut. Tapi tidak apa-apa, karena itulah yang seharusnya kita lakukan. Lebih baik mencegah sebelum kita dikena oleh COVID-19. Selain itu, kita bisa menyaksikan kebaikan Allah dalam hidup kita dengan menyaksikan kebaikan Allah dalam hidup kita dengan mewujudkan cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama, dengan mengulurkan tangan, dengan berbagi kepada orang yang terdampak COVID-19 atau kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudara, cara yang terbaik membawa berita sukacita kepada orang lain yang belum mengenal Kristus ialah menunjukkan cinta kasih Yesus kepada mereka. Memang tugas memberitakan Injil tidak mudah. Yesus tahu itu, karena ia menghadapi banyak tantangan dari dalam maupun dari luar kita. Karena itu ia mengatakan, ia memberikan jaminan penyertaan dengan mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan atau sampai pada akhir zaman. Yesus menjadi jaminan kita dalam memberitakan Injil Yesus Kristus melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui tanggung jawab kita sebagai apapun juga, sebagai orang tua, sebagai pemuda, sebagai anak-anak. Melalui kehidupan kita, orang akan memuji Allah atau apapun, karena Allah yang menjadi sumber berkat buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu begitu sempurna, tapi disampaikan oleh hamba-Mu yang begitu terbatas dan didengarkan oleh kami semua sebagai pendengar yang terbatas pula. Oleh karena itu kami tetap mengundang kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami, menyertai kami, dimampukan untuk memahami firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Perlengkapi kami dengan kekuatan kesehatan, agar boleh bekerja maksimal hari ini seturut kehendak-Mu. Berkati anak-anak kami dalam menuntut ilmu, walaupun belajar dari rumah, tapi semuanya kami serahkan ke dalam Tuhan, agar Tuhan memberkati semua usaha-usaha yang dilakukan, agar tidak menghalangi kesuksesan dan keberhasilan anak-anak kami. Berkati pemerintah kami dalam menangani COVID-19, berkati juga para dokter, juru rawat, dan para medis agar melaksanakan tugas dengan baik, hindarkan mereka dari pengaruh COVID-19. Tuhan selalu mempedulikan kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.